Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mempraktekkan ya dan menjelaskan tentang deadlock yang merupakan praktikum 5 dari sistem operasi. Baiklah, langsung saja ke videonya yang dimulai dari tujuan. Tujuan praktikum deadlock ini kita dapat memahami deadlock dan penyebabnya. Kita dapat menggunakan simulator untuk membuat situasi deadlock dan kita mengetahui cara mengatasi deadlocknya. Nah, kita masuk ke dasar teorinya. Nah, deadlock ini adalah kondisi di mana masing-masing proses membawa resource dan saling menunggu mendapatkan resource yang dibawa proses lain. Permasalahan deadlock terjadi karena sekumpulan proses-proses yang diblok di mana setiap proses membawa sebuah sumber daya dan menunggu mendapatkan sumber daya yang dibawa proses lain. Misalnya sistem mempunyai dua tape drive dan terdapat dua proses P yang masing-masing satu tape drive dan masing-masing memerlukan tape drive yang dibawa proses lain, sehingga terjadi saling menunggu resource dan sistem itu diblok. Deadlock dapat terjadi jika terdapat 4 kondisi secara simultan. Yang pertama adalah mutual exclusion, yang kedua hold and wait, yang ketiga no preemption, yang terakhir adalah circular wait. Nah, ini adalah resource allocation grab dengan deadlock seperti ini. Nah, kita masuk ke mencegah deadlock. Nah, di sini terdapat 3 metode untuk menangani permasalahan deadlock, yaitu dengan menggunakan protokol yang menjamin bahwa sistem tidak pernah memasuki status deadlock. Selanjutnya, mengizinkan sistem memasuki status deadlock dan kemudian memperbaikinya. Lalu mengabaikan permasalahan dan seakan-akan deadlock tidak pernah terjadi pada sistem. Model ini banyak digunakan pada sistem operasi termasuk Unix. Langsung saja kita ke praktikumnya. Sebelum kita ke praktikum, kita buka CPU OS simulatornya. Baik, kita lanjut di sini. Nah, kita buat kode berikut dengan compiler. Pada compiler, yang pertama adalah deadlock 1. Ini terdiri dari program P1, file deadlock 2, program P2, file deadlock 3, ini program 3, dan file deadlock 4 ke program P4. Nah, di sini compile program tersebut kembalikan ke memori. Berarti kita keempat file deadlock ini kita compilekan semua. Caranya, ini sudah kita buka ya, kita menu compiler, kita geser saja. Nah, yang pertama kita ketik dulu file deadlock yang pertama, lalu kita masukkan ke sini, ketik di program source ya, lalu kita compile di menu compile. Nah, setelah keluar program code baru kita ke load in memory. Nah, kalau sudah sukses baru ke selanjutnya. Kita lihat lagi di sini deadlock 2. Nah, ini program 2 kita buat ya. Ini kita ganti. Nah, baru kita compilekan juga sama seperti yang pertama tadi. Nah, baru kita load memori. Nah, sudah jelas nih P1 dan P2 nya. Lalu kita lanjut ke berikutnya ya, kita buat lagi file deadlock 3. Nah, kalau di modelnya kan kita langsung copy paste ya. Ctrl A, V. Ini adalah program P3 nya. Kita
kita compile-kan. Baik, ini sudah keluar ya program code-nya. Langsung saja kita ke load in memory. Nah, sudah sukses. Lalu yang terakhir di sini program P4. Nah, program P4 ya. Kita salin ya menjadi seperti ini. Oke, kita compile dulu. Baik, sudah keluar program code-nya. Kita load in memory. Nah, otomatis dia program ini akan menjadi 4 program ya. Yang pertama P1, P2, P3 dan P4. Apa langkah selanjutnya? Kita ke OS simulator. Nah, beralih ke OS simulator, sorot program deadlocks ke program list, klik tombol create new process, kemudian ulangi ketiga deadlock yang di atas. Pastikan menggunakan round robin dengan 10 ticks, maksimalkan kecepatannya. Lalu kita klik tombol view resource pada jendela simulator. Baiklah, langsung saja kita ke pratikumnya ya. Ini dikeluarkan dulu. Ini kita besarkan saja di menu OS simulatornya ya. Ya, di sini OS 0 kita klik tadi, maka munculnya seperti ini. Pertama, pada P1 kita klik new process. P2 juga klik new process dan seterusnya sampai P4. Maka muncul seperti ini. Kita lihat lagi. Nah, klik stand on top pada jendela resource, kemudian pilih antara ready dan klik allocated. Nah, di sini akan tampak nomor pada kotak used by, pada warna sumber daya akan berubah menjadi kuning. Dan di sini klik ID proses yang lain dan lakukan hal yang sama, maka ID akan tampak kotaknya daftar request by dan warnanya menjadi merah. Jelaskan yang terjadi. Nah, di sini kita satu-satu aja dulu. Yang pertama kita viewskan dulu di sini. Kita geser. Nah, di sini ini kan terdapat R0, R1, R2, R3, R4 dan R5. Yang kita pakai ini adalah R1 sampai R4. Nah, jadi pertama kita klik dulu yang ini P1. Nah, maka keluar resource proses ID-nya 4. Baru kita allocate sampai seterusnya. Yang terjadi ini warna kuning kan. Nah, lalu P2 di sini. Yang ketiga seperti ini. Akan berubah dia request by-nya. Dan yang keempat kita klik lagi ya, allocate di sini. Nah, ini adalah cara manualnya. Kalau cara otomatisnya kita tekan start saja. Kita close saja dulu. Kita ulangi lagi. Nah, di sini iOS control kecepatan maksimum, lalu start. Kita lihat di sini. Kita lihat proses sampai selesai ya. Nah, di sini proses deadlock is detect. Nah, bagaimana caranya? Caranya yaitu kita riliskan R1 ini, maka dia akan berproses ya.
proses, sabar dulu. Sampai dia selesai. Nih, ini mencegah deadlocknya. Kita menggunakan release ya di sini. Selanjutnya kita menggunakan hold and wait ya. Kita checklistkan dulu, lalu kita close. Kita buat lagi, create new prosesnya sama seperti tadi. Oh, salah ya, kita clear aja dulu ya. Nah, sudah jelas P1, P2, P3 dan P4. Di sini sudah disallow hold and wait ya. Nah, kita close saja dulu. Kita langsung start saja. Kita lihat di view resource-nya. Nah, kita tunggu apa yang terjadi di sini. Ya, sampai prosesnya selesai ya. Ini masih yang kuning ya, masih yang kuning. Nah, seperti ini. Ini sudah menandakan available ya. Ini sudah deadline-nya sudah tercegah. Sudah dicegah. Selanjutnya kita uncheck disallow hold and wait ini, kita pindahkan ke proses ya. Kita coba dulu, kita close. Buat yang program yang sama tadi, P1 sampai P4. Nah, kita lihat di sini, lalu start lagi. Ingat ya, dari P1. Dari P1, bukan dari P4. Kita start. Kita lihat di sini. Nah, apakah yang terjadi? Ini deadlock nih. Nah, tunggu, bersabar dulu. Ini lagi proses. Ini lagi proses sampai benar-benar selesai ya. Nah, ini tinggal P3 saja. Oke, ini adalah dengan cara abort, dengan kita klik abort proses ya tadi ya. Nah, selanjutnya kita pindah ke detect ya. Bagian detect, donor detect ya. Kita buat yang sama tadi seperti ini, create new process sampai P4 ya, P4. Nah, setelah itu lalu kita start saja. Kita lihat apa yang terjadi. Nah, di sini kan berwarna merah. Yang tadi kan warna merah tuh terjadi deadlock ya kan. Karena di sini kita klik do not detect di sini. Dia akan tidak terdeteksi ya deadlock. Caranya biar berubah menjadi hijau itu kita release all saja. Kita tunggu sampai selesai ya. Di P2 di sini. Selanjutnya P3. Nah, maka menjadi hijau dia, yang menandakan available. Baiklah, sampai di sini video pada kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.